Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'al khair, masa'an nur. Kalau ada penanyakan kabar masa'ul khair, jawabannya adalah masa'un nur. Kaifa halukum jami'an? Apa jawabannya? Alhamdulillah bi khair wassa'adah. Kullukum hadirun. Anak-anak, apakah yang ada di sini semua hadir? Hadir ya, karena mohon maaf sebelumnya, afwan, untuk pelajaran kali ini Bapak Kang Aril melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar dengan metode daring atau di dalam jaringan, atau kalau istilah sekarang adalah pendidikan jarak jauh. Untuk minggu depan mari kita laksanakan pembelajaran dengan metode luring, luar jaringan, atau kita nanti langsung tatap muka. Qabla nabda hadhihi dirasah bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke anak-anakku semua, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas, meneruskan pelajaran kemarin, yakni al-ilmu wa ta'lim. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ilmu dan belajar mengajar, al-ilmu wa ta'lim. Sebelum itu Bapak akan memberikan sebuah kalimah atau sebuah ungkapan atau sebuah bahasa atau sebuah apa ini tentang at-ta'lim bainal madhi wal hadir. Apa yang tahu? Siapa yang tahu artinya? At-ta'lim bainal madhi wal hadir. Ya. Siapa? Betul, bagus. At-ta'lim bainal madhi wal hadir adalah belajar mengajar pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Al-madhi dulu, wal hadir dan sekarang. Dilihat ini dilihat ta'lim bainal madhi wal hadir, sambil ditulis juga dimaknai kalimat atau kata per kata yang Bapak artikan. At-ta'lim bainal madhi wal hadir, belajar mengajar pada zaman dahulu, antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Hunaka ikhtilafatun katsirah, ada banyak sekali perbedaan antara pendidikan, ada banyak sekali perbedaan. Hunaka ikhtilafatun katsirah baina ta'lim fil madhi wa ta'lim fil hadir, antara pendidikan di masa lalu dan pendidikan di masa kini. Wa min tilkal ikhtilafati an fursat ta'lim, salah satu perbedaan adalah bahwa peluang dari pendidikan dulu niku sedikit, karena qalilatun fil madhi, bahwa orang dahulu untuk bisa meraih pendidikan, untuk bisa belajar itu sangat sedikit, hanya beberapa golongan. Haitsu kana yaltahiqu bil madaris tulabun qalilun, di mana hanya sedikit siswa yang bersekolah. Jadi yang sekolah itu hanya golongan-golongan pejabat, golongan-golongan orang yang kaya untuk bisa sekolah. Dulu sangat sulit sekali, karena salah satu antaranya adalah zaman dahulu sekolah jaraknya jauh, kayak sekarang. Kalau sekarang kan setiap desa ada sekolahnya, bahkan setiap bisa dikatakan RW ya, ini sudah ada sekolahannya.
fil ghalibi abnaul aghniya wasukanul muduni. Mereka adalah yang anak-anak orang kaya, anak-anak darah biru, dan orang-orang kota. Jadi orang-orang pelosok itu sangat sulit untuk bisa meraih pendidikan. Bahkan sekarang masih ada ya, alhamdulillah, kalau kita ada orang-orang yang sudah di daerah Jawa, katakanlah ini, untuk meraih pendidikan ini masih dimudahkan dan sangat dimudahkan. Tapi untuk beberapa teman kita, saudara kita yang ada di daerah pelosok, katakan Papua, itu masih banyak yang kesulitan untuk meraih pendidikan. Daerah-daerah pelosok 3T, tertinggal dan apa itu ya. Amal yaum, dan adapun zaman sekarang, zaman ini, zaman now, faqad asbahat ta'limu haqqan likulli muwatin. Pendidikan telah menjadi hak setiap warga negara. Jadi pendidikan, bahkan negara pun sudah memberikan peraturan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk ada batas minimalnya. Batas minimalnya adalah 12 tahun belajar. Jadi sampai lulus SMA, syukur-syukur nanti anak-anakku semua, teman-temanku semua ini bisa masuk ke jenjang S1, S2, S3 dan seterusnya. Kan bisa nanti setelah SMA kalian pilih lah, kalian harus meneruskan ke jenjang universitas. Fakathuro adadut tulab, sehingga jumlah siswa ini meningkat, jumlah orang yang sekolah itu juga meningkat. Wantasyaratil madarisu fi kulli makan, dan sekolah juga tersebar di mana-mana. Tadi yang Bapak sampaikan, kalau dulu mungkin satu desa hanya ada satu sekolahan, kalau sekarang kita bisa lihat desa kita saja minimal itu ada sekolah, mungkin SD, ada SD 1, SD 2, SD 3. Artinya apa? Sekolah sekarang sudah tersebar, sehingga apa? Masyarakat kita yang sekarang untuk bisa mengenyam dunia pendidikan ini sudah dimudahkan. Wasya al-qaum at-ta'lim kalma iwal hawa. Dapat patah mengatakan bahwa pendidikan adalah seperti air dan udara. Kita lanjutkan ya anak-anakku semua. Selanjutnya adalah kanatulabul ilmi, para pencari ilmu. Filmal di pada zaman dahulu yusafiruna mim baladin ila baladin litolabil ilmi, berpergian dari satu negara ke negara yang lain. Jaraknya jauh sekali untuk bisa mencari ilmu, untuk bisa belajar, ini sangat jauh sekali. Wa kanu yuwajihuna fi safarihim katsiran minat ta'am, dan mereka menghadapi banyak sekali kesulitan dalam perjalanan mereka. Mestinya ada beberapa tantangan untuk dalam menempuh pendidikan tersebut. Fakanu yarkabunal jimal ayyaman wa ashharon, sehingga mereka menunggangi unta selama berhari-hari dan berbulan-bulan. Untuk bisa ke sekolah itu perlu perjalanan berhari-hari dan berbulan-bulan dengan mengendarai al-jimal, unta. Amal yaum, dan sekarang ini kita ya menau. Amal yaum fal madarisu wal jami'at katsirah, sekolah dan universitas banyak sekali. Fikul Madinah wa Korea, ada yang di kota, ada yang di desa. Jadi di desa enggak bukannya malah dumeh desa, enggak ada sekolah, enggak, desa pun dikasih fasilitas untuk pendidikannya. Wa haitsu yadhhabu thalib ilal madrasah,
di mana siswa pergi ke sekolah atau universitas mereka itu au jami'atu bisayyarah, ya menggunakan kendaraan. Sekarang diterkib bapak, kalau malah sekarang do beto motor, do bawa motor sendiri-sendiri. Au sayron alal aqdam, atau berjalan kaki karena jaraknya sudah dekat. Wa minna hayatin ukhra yastati'ut talibu ayyata'allamu. Dan dari sisi lain ya, wahwa fi baiti antoriki sabqati dauliyah, siswa itu bisa belajar dari rumah. Kayak kita ini, kita pelajarannya sedang daring, sedang dalam di luar kelas, kita tidak di dalam kelas dan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan internet, dengan adanya kelas yang bisa menggunakan Gmeet, Zoom, atau yang lain-lain ya. Alhamdulillah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan tas formatif seperti biasa. Dibuka, kita kerjakan bersama-sama nggih. Mau tuh. Nah, apa judul dari ungkapan teks tadi? Apa? Betul, dal nggih. At-ta'lim bainal madi wal hadir. 2. Kaifa fursat ta'lim fil madi? Bagaimana peluang belajar pada zaman dahulu? Nah, bagaimana tadi saya sudah katakan, jadi peluang pada zaman dahulu adalah qalilah, jim nggih, qalilah, sedikit. Jadi orang-orang dulu untuk bisa sekolah hanya berpeluang untuk sedikit. 3. Kam yaltahiqu at-tulab bil madaris fil madi? Berapa banyak orang yang bisa mengenyam pendidikan pada zaman dulu fil madi? Qalilun, betul, jim. 4. At-tulab bil madaris fil madi siapa yang bisa sekolah atau bisa belajar pada zaman dulu? Betul, abnaul agni adalah orang-orang kaya. Untuk orang-orang yang mungkin dikatakan belum mampu, belum bisa untuk bisa mengenyam pendidikan. 5. Terakhir ya, kita kerjakan 5 saja. Atulab fil madi kanu yarkabuna. Siswa, para pelajar zaman dahulu kalau mau ke sekolah ini menggunakan apa? Naik apa? Yarkabuna al-jimal, betul, alif, menggunakan onta, ayaman wa ashharon, berhari-hari dan juga berbulan-bulan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku semua, teman-temanku semua. Saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Sedikit Bapak Kang Aril yang bisa sampaikan. Semoga ada bermanfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.